Shalom, selamat pagi. Yuk kita kembali merenungkan firman Tuhan. Hal-hal yang mungkin sederhana yang sudah sering kita dengar, tetapi Alkitab berkata di kitab Ulangan kita harus berulang-ulang merenungkannya, membicarakannya, bahkan mengajarkannya kepada anak-anak kita, supaya itu menjadi cara berpikir kita dan akhirnya kita mempunyai habit yang memang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, salah satunya adalah merenungkan firman di pagi hari. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Di perjanjian lama ya, kalau kita baca ketika orang Israel itu keluar dari Mesir, nah ini cerita tercatat di perjanjian lama, tapi dari cerita-cerita yang ada di perjanjian lama itu, bahkan di perjanjian baru, itu bisa menjadi bahan untuk kita belajar mengerti firman Tuhan, prinsip-prinsip rohani yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang ya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, misalnya yang tadi saya sebutkan, orang Israel keluar dari Mesir ya. Mesir itu adalah lambang perbudakan ya, lambang dunia.
Nah, orang Israel sekian lama mereka tinggal di Mesir, ya, 430 tahun. Mereka mengalami banyak hal yang tidak enak, ya. Khususnya ketika Yusuf sudah meninggal dan bangkit seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf, ya. Lalu orang Israel ditindas. Jadi sebenarnya ketika orang Israel ini keluar dari Mesir, itu juga merupakan satu jawaban doa dari mereka, karena mereka berseru-seru untuk bisa keluar dari perbudakan tersebut. Lalu Tuhan membangkitkan Musa. Nah, waktu orang Israel keluar dari Mesir, ya, Tuhan tidak bawa langsung ke tanah perjanjian, tapi dibawa muter dulu, walaupun tidak perlu 40 tahun sebenarnya. Katakanlah mungkin setahun atau 2 tahun, karena itu kan 2-3 juta orang total, ya, yang keluar dari Mesir. Dikatakan ada 600.000 laki-laki yang berjalan, ya, belum termasuk wanita, anak-anak, ya, orang-orang tua dan sebagainya, ya. Jadi mungkin sekitar 2-3 juta orang yang berjalan kaki, ya, untuk keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Nah, kemudian mereka lewat padang gurun. Ada banyak hal yang dialami mereka. Ketika mereka di padang gurun itu, Tuhan memberi mereka makan lewat mana. Mana itu disebut juga sebagai roti yang turun dari surga. Itu makanan fisik mereka. Ya, akhirnya total selama kurang lebih 40 tahun mereka memang makan mana setiap hari. Nah, coba kita pikirkan, ya, kalau kita bandingkan, Mesir itu melambangkan satu sistem di mana orang Israel itu bekerja dengan susah payah, diperbudak, dan ditindas. Memang dikatakan dapat bawa prei, makan gratis dan sebagainya, tapi mereka diperbudak, ya. Mereka diperbudak, kemudian ketika mereka berdoa, mereka berseru, Tuhan membawa mereka keluar lewat padang gurun. Nah, padang gurun itu sebenarnya satu tempat transisi, itu bukan akhir tujuan. Mereka harusnya nggak mati di padang gurun, tapi mereka mestinya masuk ke tanah perjanjian. Nah, cuma karena mereka berkali-kali berontak, akhirnya yang seharusnya perjalanan di padang gurun itu mungkin cuma beberapa bulan, bahkan kalau jalan langsung, ya, lurus itu ada hamba Tuhan yang bilang nggak sampai 2 minggu sudah nyampe, ya. Katakanlah dengan anak-anak lebih lambat sebulan lah, 2 bulan, nggak sampai setahun sudah sampai di tempat tujuan. Tetapi karena mereka itu nggak percaya, ya, berontak berkali-kali, akhirnya mereka semuanya muter-muter di padang gurun selama 40 tahun sampai semua orang yang keluar dari Mesir, ya, yang usianya tuh usia produktif, ya, katakanlah sekitar 30 tahun, 40 tahun, nah, mereka mati di padang gurun, ya. Makanya Musa berkata di kitab Mazmur, usia kami itu cuma 70 atau kalau kami kuat 80 tahun. Ya, itu bicara tentang orang-orang yang keluar dari Mesir yang tidak percaya pada Tuhan, akhirnya harus mati di padang gurun. Lalu bangkit angkatan baru yang akhirnya memang bisa masuk tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang keluar dari Mesir, kemudian 40 tahun di padang gurun dan masuk tanah perjanjian. Nah, padang gurun itu tempat di mana mereka harus belajar bergantung kepada Tuhan. Kalau di Mesir mereka diperbudak, tapi mereka punya kepastian bahwa mereka punya gaji atau penghasilan. Mungkin kecil, ya, atau mungkin juga nggak dapat, tapi setidaknya ada tugas dan ada makanan yang diberikan supaya mereka bisa bekerja karena mereka punya tenaga. Jadi ada kepastian bahwa mereka itu setiap hari ada makanan, ya. Nah, sementara kalau di padang gurun nggak ada yang mempekerjakan mereka. Mereka nggak diberi kerja kemudian dapat upah atau dapat makanan, tapi mereka cuma jalan saja mengikuti tuntunan Tuhan. Untuk makanan mereka itu harus setiap hari, setiap pagi mereka mesti keluar memungut mana, ya, roti surgawi itu, makanan dari surga yang turun. Mereka mesti mengambilnya pagi-pagi karena kalau sudah siang itu akan mencair, nggak bisa dipakai lagi. Dan kalau mereka ambil mana tersebut
hanya boleh cukup untuk satu keluarga. Jadi ada yang banyak, ada yang sedikit, masing-masing tergantung kebutuhan, tergantung besarnya keluarganya seperti apa. Gak bisa disimpan sampai besok. Kalau disimpan sampai besok, dia berulat, dia busuk. Ya, jadi besoknya mesti ambil mana lagi, dan itu setiap pagi. Ya, kecuali kalau mau hari Sabat, ya mereka bisa mengambilnya 2 kali lipat dan bisa disimpan untuk besoknya supaya mereka nggak perlu keluar untuk cari mana lagi, tapi yang disimpan itu bisa dipakai untuk hari tersebut. Ya, selebihnya mereka harus setiap hari. Nah, apa artinya secara rohani? Kalau kita ingat Matius 4 ayat 4 dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Dari setiap firman rema yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita itu setiap hari butuh makanan jasmani, entah itu roti, entah itu mie ayam, entah itu nasi goreng, steak ya dan sebagainya, bubur ayam atau havermut. Tapi kita juga perlu makanan rohani. Dan itu tidak cukup seminggu sekali. Di beberapa gereja ya untuk jemaat yang mungkin mesti jemaat kan bervariasi. Ada orang yang baru kenal Tuhan, ada yang sudah lama ya. Beberapa gereja mungkin membuat kegiatan tidak hanya di hari Minggu, tapi ada kebaktian tengah minggu misalnya. Itu kayak tempat perhentian untuk dibantu mendengar firman, sehingga bisa dikuatkan lagi untuk meneruskan sampai hari Minggu berikutnya ya. Itu cukup menolong, tetapi kita masing-masing harus mengambil makanan rohani buat kita ya, secara pribadi dan buat keluarga kita. Dan itu sifatnya setiap hari ya. Kalau renungan ini ada ya Senin sampai Jumat, maka diharapkan hari Sabtu, hari Minggu itu masing-masing bisa belajar untuk menggali. Setidaknya hari Minggu ada ibadah di gereja. Kalau hari Sabtu ada rumah doa atau ada doa yang lain mungkin. Tapi Senin sampai Jumat yang biasanya hari kerja ya bisa mungkin pagi-pagi sambil mandi atau sambil siapkan sesuatu ya, mau berangkat ke kantor atau di perjalanan bisa sambil mendengar renungan ya, bisa dibantu. Tetapi artinya kita masing-masing harus bisa menggali ya, mengambil mana itu buat kita dan buat keluarga kita. Dan itu hanya cukup untuk satu hari, untuk hari itu. Jadi artinya besok kita perlu lagi merenungkan, kita perlu mendapatkan rema lagi dari Tuhan. Kadang-kadang bisa dibantu lewat pujian penyembahan, lewat 1-2 lagu. Dan itu menyegarkan hati kita ya, jiwa kita. Kita kayak rasanya seperti dicun ya. Nah ini semua selama di padang gurun yang orang Israel alami itu tujuannya sebenarnya belajar percaya kepada Tuhan, bahwa akan selalu ada berkat untuk esok ya. Hari ini cukup untuk hari ini, besok akan ada berkat lagi. Mereka bahkan di sana nggak bisa nabung istilahnya ya. Itu hidupnya day by day ya. Mereka harus belajar percaya. Kalau tadinya percaya kepada orang yang mempekerjakan mereka ya, walaupun mereka diperbudak, mereka harus nurut, mereka harus percaya bahwa ada satu sistem, mereka lakukan pekerjaan mereka walaupun dengan susah payah, maka mereka akan dapat makanan, mereka akan dapat gaji. Ya, mereka mendapatkan tapi nggak cukup ya, less than enough ya, nggak cukup. Tapi kalau di padang gurun itu pas cukup untuk satu hari ya. Cuma modal percaya, besoknya akan ada lagi makanan. Just enough ya, cukup untuk hari itu dan cukup untuk satu keluarganya ya. Jadi nggak ada sisanya. Ini istilahnya belum bisa menjadi berkat bagi orang lain secara maksimal ya atau optimal. Nah kemudian itu istilahnya kalau di Mesir itu less than enough ya, kurang dari cukup ya, nggak cukup, not enough. Tapi di padang gurun ini just enough ya, pas-pasan gitu, pas butuh, pas ada ya, ngepas terus begitu. Itu sebenarnya diajar berlatih untuk percaya sama Tuhan ya. Ada di sini kadang-kadang janji iman, saya mau menabur
nggak punya benihnya, berdoa, Tuhan berikan, ya berikan pas seperti yang kita doakan, kita dapat ya kita harus salurkan, harus ditabur lagi karena itu kan benih yang kita doakan, yang kita minta. Tapi kemudian selama di padang gurun itu diharapkan cara berpikir orang Israel itu berubah, mulai percaya mengandalkan Tuhan. Apalagi mereka selama di Mesir sudah mengalami pembedaan dari orang Mesir. Ketika ada 10 tulah yang kena kepada orang Mesir, mereka dibedakan. Kemudian mereka keluar dari Mesir, mereka melihat laut merah dibelah, mereka mengalaminya. Jalan di dasar laut ketika laut itu terbelah dua. Dan sampai di seberang, mereka melihat orang Mesir terkubur ketika Musa kembali mengangkat tongkatnya dan orang-orang Mesir semuanya mati tenggelam dalam laut merah atau laut Teberau. Kemudian mereka berjalan di padang gurun, mereka butuh air, ya ketemu mata air tapi pahit, ya namanya Mara. Ya, kalau teman-teman Bapak Ibu ke Israel dan lewat Mesir, ini pasti akan lewatin Mara. Ya, ada sumur di situ yang dipercaya itu adalah sumur yang dulu airnya pahit. Ya, ketika airnya pahit, Musa berdoa berseru kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Kayu itu dilemparkan ke dalam sumur tersebut atau perigi tersebut, maka airnya yang tadinya pahit bukan menjadi tawar tapi menjadi manis. Ya, ini satu prinsip, satu pelajaran bahwa hal-hal yang pahit dalam kehidupan kita, apapun itu, kalau kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan, kalau di perjanjian lama itu Musa ada sepotong kayu yang dilempar ke dalam perigi tersebut atau sumur tersebut, maka air tersebut menjadi manis. Nah, kayu itu melambangkan Yesus ya. Jadi yang pahit itu kalau kita bawa kepada Yesus, maka yang pahit itu bisa menjadi manis. Ya. Dulu suka ada pelayanan namanya inner healing ya, kesembuhan batin. Dan seringkali orang yang didoakan itu ada masa-masa yang dia alami yang gak enak ya, ada akar pahit, masa-masa kepahitan itu ketika didoakan dia disembuhkan ya luka batinnya itu. Dan kadang-kadang dalam proses mendoakan itu mereka melihat ini vision, dapat penglihatan. Mereka melihat Yesus itu hadir ketika mereka mengalami hal-hal yang memahitkan mereka. Dan ketika mereka lihat Yesus hadir, batin mereka disembuhkan ya. Saya pernah cerita ya, ada masa ketika saya dulu merasa agak kecewa ya dengan kuliah saya karena kelalaian saya, sehingga ada beberapa mata kuliah yang harusnya bisa lulus ya, tapi harus mengulang ya, itu karena kelalaian saya. Ya, saya percaya Tuhan menolong dan memang akhirnya saya mengalami banyak favor. Tapi ketika satu momen saya berdoa ya, dan saya dapat vision gitu, Tuhan sedang di samping saya sedang belajar dan Tuhan menunjukkan gitu, gini loh caranya, gini ngerjainnya seperti ini. Dan itu menyembuhkan luka ya, karena banyaknya beberapa mata kuliah yang tidak lulus waktu itu. Walaupun ketika akhirnya saya lulus ya, itu lulus barang-barang paling banyak di angkatan saya. Jadi harusnya sih ya normal gitu ya. Yang lulus paling banyak itu adalah waktu barang-barang sama saya ya. Tapi toh pengalaman mendapatkan vision tersebut menyembuhkan ya, luka batin. Nah, jadi Mara itu yang pahit bisa menjadi manis karena dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah, orang Israel ngalami itu banyak sekali ya, hal-hal yang Tuhan buat mujizat dalam kehidupan mereka. Harusnya mereka bisa cukup percaya bahwa Tuhan membawa mereka untuk masuk tanah perjanjian. Nah, itu dibutuhkan cara pikir yang beda. Cara pikir budak di perjanjian lama mesti dibuang, di Mesir itu mesti dibuang. Ya, mulai mengandalkan Tuhan dan masuk di tanah perjanjian itu beda lagi. Nah, kalau masuk tanah perjanjian, maka mananya sudah berhenti. Tapi mereka akan makan hasil negeri perjanjian tersebut yang harus mereka kerjakan dalam berkat Tuhan, dan hasilnya sebanyak serajin-rajinnya mereka kerjakan itu akan berlimpah. More than enough ya. Jadi bukan not enough, bukan just enough, tapi more than enough. Dan itu janji Tuhan buat kita semua. Untuk itu kita perlu belajar setiap pagi mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, makan mana yang segar day by day supaya kita bisa belajar mengenali suara Tuhan.
Haleluya. Amin.